Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah pada kali ini kita ambil di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 22 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini kami berjudul Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tidak lepas tangan. Apa arti lepas tangan di sini? Yaitu tidak mau berurusan lagi. Lepas tangan di sini berarti lepas tanggung jawab. Lepas tangan di sini berarti tidak mau memikirkan lagi. Saudara, tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tempat kita berharap, Tuhan tempat kita mengadu, benteng perisai keselamatan kita, Tuhan Yesus Kristus tidak demikian. Mereka adalah Tuhan yang tidak lepas tangan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan senantiasa bertanggung jawab. Tuhan akan senantiasa berurusan dengan kita. Tuhan yang senantiasa akan memikirkan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ayah, istri dan anak-anaknya sedang berrekreasi di suatu tempat wisata. Dan seorang ayah ini berjalan sendiri duluan di depan di antara istri dan anaknya. Mereka meninggalkan istri dan anaknya. Istri dan anaknya berusaha untuk menyusul langkah daripada sang ayah ini, tetapi istri dan anaknya tidak dapat mencapai, tidak dapat menyusul daripada sang ayah ini. Akhirnya istri dan anak ini menjadi kelelahan, menjadi kecapean, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya untuk mencari sang ayah. Saudara, ini adalah seorang contoh, seorang ayah yang sedang meninggalkan istri dan anaknya. Tetapi kebenaran firman Allah pada saat kali ini tidak demikian dengan Tuhan kita. Tidak demikian dengan Allah kita, Yesus Kristus yang kita sembah saat-saat ini. Bahwa Tuhan tidak akan lepas tangan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang dapat kita simpulkan? Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada saat kali ini? Biarlah firman Tuhan saat ini menjadi penyemangat, menjadi penggairah di dalam kita melangkah di zaman, di hari-hari yang serba sulit, di hari-hari yang serba susah ini. Saudara, mari kita dengarkan apa yang menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini. Yang pertama, pelajaran apa yang kita ambil, yang kita petik dari Keluaran 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Yang pertama, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 21 bagian dikatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Itu artinya saudara sekalian, Tuhan mau, Tuhan senantiasa berjalan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Walaupun saudara sekalian, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang kurang bersyukur, bangsa yang suka menggerutu. Namun kasihnya, janjinya daripada Tuhan untuk tetap memelihara umatnya tidak akan hilang. Tuhan tetap pelihara mereka. Itu artinya Tuhan tetap ada di dalam bangsa Israel, juga tetap ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Walaupun saat ini mungkin kita tegar tengkuk, kita tidak mau dididik, kita tidak mau dinasihati dengan firman Tuhan, tetapi semuanya tidak bisa melepaskan daripada kasih Kristus. Tuhan tetap sayang pada saya dan saudara. Tuhan tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita ambil di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, yaitu Tuhan masih peduli. Tuhan masih peduli akan saya dan saudara. Tuhan masih peduli akan umatnya.
Tuhan tahu bangsa Israel kelelahan. Tuhan tahu bangsa Israel capek. Tuhan tahu bangsa Israel mungkin menghadapi frustasi karena perjalanan yang panjang yang tiada habisnya, kepanasan, kedinginan, dan sebagainya. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan masih peduli dengan tetap dituntunnya umatnya. Walaupun capek, walaupun merasa capek maupun merasa frustasi, tetapi Tuhan masih sanggup menuntun bangsa Israel. Itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan masih peduli terhadap bangsa Israel. Demikian juga di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saat ini mungkin kita sedang capek. Saat ini dalam perjalanan hidup kita sedang kelelahan. Saat ini dalam perjalanan kehidupan kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Kita tidak tahu kita harus berpikir apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Tetapi ada satu oknum, yaitu Tuhan Allah kita yang hidup, yang masih peduli akan saya dan saudara. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang senantiasa memberikan penghiburan, memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan sukacita di dalam hati kita. Walaupun sudah sekalian kasih Tuhan, secara batiniah kita merosot, tetapi secara rohanilah kita bisa maju, bisa meningkat. Sebab ada Allah yang sangat peduli dengan segala kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari Keluaran 13 ayat 21 sampai 22? Yang ketiga, bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Karena rasa tanggung jawabnya yang besar terhadap umatnya, maka Allah memberikan tiang api pada waktu siang kepada umatnya Israel. Memberikan tiang awan pada siang hari, memberikan tiang api pada saat malam hari. Itu artinya bahwa Tuhan tetap pelihara saya dan saudara. Saat ini apa yang sedang kita hadapi, saat ini sedang apa yang kita gumulkan, kesulitan apa yang saat ini sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan tetap menaungi kita. Tuhan akan tetap menyertai kita. Walaupun kita dalam keadaan kondisi yang panas, dalam kondisi yang dingin, sudah sekalian kasih Tuhan, tetapi inilah Allah kita yang kita sembah. Padahal Allah Tuhan kita tidak lepas tangan. Seperti cerita seorang ayah yang meninggalkan istri dan anaknya tadi. Tetapi di sini Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah lepas tangan. Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan, supaya saya dan saudara ada perlindungan. Tiang awan, tiang api ini menggambarkan itulah kasih daripada Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sepenuhnya terhadap saya dan saudara, terhadap umatnya, yaitu ada perlindungan yang kuasa, perlindungan yang hebat yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menapak hari-hari ini, di zaman-zaman ini, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Mari kita tetap semangat, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten, artinya tidak berubah. Artinya Tuhan tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun kita sering mengecewakan, walaupun kita sering melupakan Tuhan, walaupun kita tidak seturut dengan Tuhan, tetapi kasih Allah, pertolongan adalah yang tetap. Konsisten tetap menjaga saya dan saudara. Tuhan sudah berkomitmen bahwa saya dan akan dijaga seperti biji matanya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan di situ, dengan tidak beralih. Artinya, saudara sekalian, kasih Tuhan itu tetap. Kasih Tuhan itu tetap terus dan terus sampai kita sebagai umatnya akan mengalami suatu kemenangan yang sejati. Oleh sebab itu, saudara kasih di dalam Tuhan, mari tetapkan hati kita. Jangan kita kendur, jangan kita goyah. Walaupun saat ini kita mengalami hal yang tidak mengenakan, tetapi percaya
Tuhan akan senantiasa menuntun setiap langkah perjalanan kita. Saudara, saat kita terjepit, saat kita tidak ada jalan, saat maut mengintai kita, seperti yang dialami oleh umat Israel. Mereka dikejar-kejar bangsa Mesir, dan di depannya ada laut yang tidak mungkin mereka menyelamatkan diri. Tapi ingat bahwa Tuhan kita tahu persoalan kita, Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan ada, tetap ada. Tuhan masih peduli. Tuhan tidak lepas tangan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang konsisten, tidak berubah, akan senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Selama kita mau mempercayakan hidup saya, hidup saudara kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa saya belum ditolong? Kenapa sebelum ada pertolongan dari Tuhan saat ini? Ada 3 pertanyaan. Karena kedegilan hati kita. Ada 3 jawab. Karena kedegilan hati kita. Mungkin karena kita masih bimbang, kita masih ragu akan pertolongan Tuhan, akan rancangan Tuhan. Yang ketiga, karena kita tidak sabar. Saudara, ketiga hal inilah yang terkadang membuat pertolongan Tuhan belum sampai ke hadapan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, sebelum kita melangkah, kita yakinkan hati kita, kita tetapkan hati kita bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Apapun saat ini yang kita alami, apapun saat ini yang kita terjadi saat ini, jangan goyah. Tuhan akan tetap bertanggung jawab atas saya dan saudara. Nama Tuhan dipertaruhkan supaya nama Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan akan senantiasa menolong saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.